ada pasukan dikirim untuk memerangi orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Tetapi takdir Allah, ketika pasukan ini melewati suatu tempat antara Mekah dan Madinah, Al-Baida, gurun pasir antara Mekah dan Madinah, dalam hadis yang lain disebutkan mencakup wilayah Zulhulaifah, tempat di mana orang miqat, ya, memakai ihram. Pasukan ini begitu sampai di tempat itu terbenam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi. Dan peristiwa dahsyat ini akan tersiar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam yang tadinya tidak tahu menahu, bahkan yang tadinya ragu apa benar ini Al-Mahdi, menjadi yakin ini adalah Al-Mahdi. Peristiwa-peristiwa yang menyertai saat tampilnya Al-Mahdi. Ada beberapa poin. Satu, akan ada perselisihan atau social chaos, social political chaos, kekacauan sosial politik saat wafatnya seorang pemimpin. Dan para ulama akhir zaman sering mengkaitkan dengan pemimpin ini dengan tempat di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi itu akan dibaiat di mana? Di kota Mekah, ya, di depan Ka'bah. Sedangkan secara geopolitik dunia hari ini, Ka'bah, Mekah termasuk wilayah negara mana? Arab Saudi. Jadi pemimpin yang dikhawatirkan, yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya seorang raja Saudi. Yang kedua, dalam kondisi chaos seperti itu, seorang ahli Madinah lari menuju ke Mekah, mencari perlindungan dan keamanan di Ka'bah. Lalu yang ketiga, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya semisal pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Dan orang-orang ini semua sepakat, inilah laki-laki yang harus kita baiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Sehingga mereka mendatangi laki-laki ini di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan pintu Multazam. Mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya agar dibaiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Tetapi laki-laki ini dengan keras menolak. Mengapa? Ada beberapa analisa. Satu, karena laki-laki ini benar-benar orang beriman, dan ciri orang yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, sehingga dia menolak. Ya, tidak seperti orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik. Nah, Al-Mahdi adalah orang beriman yang sebenarnya. Walaupun sudah ada sejumlah orang yang memaksa dia menjadi pemimpin, dia menolak. Yang kedua, Al-Mahdi menolak menjadi menerima baiat itu karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebelum terjadinya pembaiatan paksa itu. Dia tidak tahu menahu. Mengapa demikian skenario Allah? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi sudah tahu siapa dirinya jauh-jauh hari sebelumnya, bisa-bisa bocor kepada musuh-musuh Islam yang akan berusaha membunuhnya. Tapi dengan dia tidak tahu menahu, bagaimana musuh bisa tahu? Sedangkan dianya sendiri tidak tahu menahu. Lalu bagaimana 313 orang itu bisa tahu? Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa 313 orang ini, tapi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dikatakan mereka merupakan yarda anhum sakinus samai was sakinul ard. Penghuni langit dan penghuni bumi senang kepada 313 orang ini. Entah siapa mereka. Nah, jadi laki-laki ini tidak siap. Dia menolak, ya. Tetapi mereka juga tidak kalah galaknya. Sampai mereka 313 orang ini mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak menerima baiat ini, kami pukul tengkukmu, maksudnya kami bunuh kamu. Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya padahal laki-laki ini tidak menyukainya. Nah, setelah dibaiat, malam harinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu kepada laki-laki ini. Dikatakan dalam hadisnya, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunanku ahlul bait
yang Allah islah, perbaiki dalam satu malam. Jadi setelah malam itu tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin yang siap. Jadi Al-Mahdi tidak perlu ikut lemhanas, tidak perlu ikut training, tidak perlu ikut daurah, nggak perlu ikut ISQ, nggak perlu. Ya. Al-Mahdi itu dipersiapkan langsung oleh Allah Ta'ala. Nah setelah itu dari arah utara, dari Syam itu wilayah yang sekarang terdiri dari Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon. Ada pasukan dikirim untuk memerangi orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Tetapi takdir Allah, ketika pasukan ini melewati suatu tempat antara Mekah dan Madinah, Al-Baida, gurun pasir antara Mekah dan Madinah, dalam hadis yang lain disebutkan mencakup wilayah Zulhulaifah, tempat di mana orang miqat, ya, memakai ihram. Pasukan ini begitu sampai di tempat itu terbenam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi. Dan peristiwa dahsyat ini akan tersiar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam yang tadinya tidak tahu menahu, bahkan yang tadinya ragu apa benar ini Al-Mahdi, menjadi yakin ini adalah Al-Mahdi. Kemudian terjadilah gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat pembaiatan Al-Mahdi. Berdatangan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, terutama kata Nabi dari Syam dan Irak berdatangan mereka. Nah kemudian muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy, ya, yang mana paman-paman dari jalur ibunya suku Kalb. Maka pemimpin Quraisy ini membawa pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Tetapi takdir Allah, kontak senjata pertama antara Al-Mahdi dengan musuhnya dimenangkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Kata Nabi SAW, rugilah orang yang tidak kedapatan bagian ghanimah, harta rampasan perang suku Kalb. Jadi suku Kalb ini kaya raya, mendukung si penguasa turunan Quraisy ini, tetapi mereka kalah sehingga pasukan Al-Mahdi mendapat ghanimah yang besar-besaran jumlahnya. Baik, kemudian catatan yang ke-8, pasukan pendukung Al-Mahdi salah satu cirinya mengibarkan rayatus sud, bendera berwarna hitam. Kita lihat hadisnya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah, ya. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki ahlul Madinah akan keluar dari Madinah pergi menuju Makkah. Kemudian beberapa orang dari Makkah mendatangi laki-laki ini. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki ini tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di sini, ya, di depan pintu Multazam antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim.